selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1236-1240. Bab 1236 menyiapkan perusahaan. Ketua Sekretaris Asosiasi Sepak Bola China, Ma Bo, menatap Feng Yu dengan kaget. Manajer Feng, apa yang kamu katakan? Anda ingin membuat liga klub dan mengatur liga sepak bola profesional. Itu benar. Masih ingat Piala Dunia antar klub 2 tahun lalu? Itu adalah liga klub internasional, dan lebih mudah untuk memasukinya. Feng Yu tersenyum. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Piala Dunia klub telah menghibur para penggemar sepak bola Tiongkok. Meski banyak orang asing di tim, itu sama untuk semua klub. Kompetisi ini didasarkan pada klub sepak bola, dan kewarganegaraan pemain tidak menjadi masalah. Lagi pula, klub-klub Cina memiliki nama City mereka di dalamnya. Tapi kami saat ini memiliki liga profesional kami sendiri. Chinese Jia A-League dan Chinese Jia B-League, dan mereka melakukannya dengan baik. Ma Bo tidak mengatakan bahwa dia merasa klub China baik-baik saja. Tim sepak bola nasional China memasuki Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, meskipun mereka tidak mencetak satu gol pun. Sekretaris Ma, saya tahu Anda tidak suka mendengar ini. Sebagian besar pemain timnas yang masuk Piala Dunia sudah pernah belajar di luar negeri sebelumnya. Tapi kenapa saya mendengar bahwa kami tidak lagi bersaing dengan klub lain? Siapa bilang? Kami memainkan pertandingan persahabatan setiap tahun dan telah mengirimkan pemain luar biasa ke luar negeri. Kompetisi di luar negeri dibagi menjadi beberapa level. Piala Dunia dan Olimpiade berada di level yang sama, dan Piala Euro berada di level yang berbeda. Di bawah mereka adalah liga teratas dari beberapa negara. Liga negara kita jauh dari standar mereka. Saya percaya Anda harus tahu ini lebih baik daripada saya, bukan? Ma Bo tersenyum malu karena dia tahu standar klub sepak bola China. Dia mungkin bisa membodohi para penggemar sepak bola, tapi tidak dengan Feng Yu. Manajer Feng, kami telah memikirkan tentang restrukturisasi, dan proposal kami telah disetujui. Pelaksanaannya akan dilakukan tahun depan. Apakah itu mengubah Liga Jia A menjadi Liga Super, dan Liga Jia B menjadi Liga Jia A? Kalian semua hanya mengubah nama, dan kalian menyebut ini restrukturisasi. Feng Yu terdiam. Jika ini dianggap pembenahan liga, mereka dapat mengubahnya setiap tahun. Sepak bola Tiongkok perlu memiliki skema pengembangan bakat, yang berarti mereka perlu mengeluarkan uang untuk menyewa pelatih dan pelatih top. Para pemain harus mengikuti kompetisi bertaraf internasional untuk menunjukkan hasil latihan mereka. Sejujurnya, tim sepak bola wanita China melakukannya dengan baik dan mendapat tempat kedua di Piala Dunia dan medali perak Olimpiade. Kalau tim sepak bola wanita bisa, kenapa tim pria tidak bisa? Tidak banyak penggemar sepak bola wanita di luar negeri, dan skema pelatihan mereka juga tidak sebaik pria. Tapi setidaknya mereka lebih baik dari China. Namun, tim putri China masih berhasil mengalahkan sebagian besar dari mereka. Feng Yu merasa para wanita memiliki semangat juang yang lebih kuat daripada pria, dan itu bukan karena mereka lebih terampil daripada pemain luar negeri. Dunia tahu bahwa atlet kulit hitam memiliki daya ledak tertinggi. Sebaliknya, orang Asia memiliki stamina yang lebih baik, dan atlet kulit putih berada di tengah-tengah. Lihatlah para sprinter, kebanyakan berkulit hitam, dan lari jarak menengah didominasi oleh orang Asia. Tapi kenapa sepak bola pria Cina tidak sebagus rekan-rekan wanita mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan pelatihan mereka, tetapi klub-klub itu busuk. Liga sepak bola dikorupsi dengan suap dan perjudian. Para pemain itu dapat menghasilkan uang terlepas dari bagaimana kinerja mereka di lapangan. Mengapa mereka harus melakukan yang terbaik? Sama seperti NBA. Banyak pemain telah bermain bagus di sekolah menengah dan universitas mereka. Namun,
Setelah mereka memasuki NBA dan menjadi jutawan, keterampilan mereka menurun. Mengapa demikian? Karena setelah menjadi kaya, mereka mulai menikmati hidup dan santai. Hanya pemain dengan disiplin diri yang akan terus berlatih keras untuk mencapai level berikutnya dan menghasilkan lebih banyak uang. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia melihat pemain sepak bola dan bola basket menyewa pelatih pribadi untuk pelatihan tambahan setelah pelatihan tim mereka. Masing-masing dari mereka lebih kaya dari para pemain China, tapi mereka tahu apa yang mereka inginkan sekarang. Setiap tahun, para atlet memiliki waktu istirahat dan pergi berlibur. Rentang karir seorang atlet pendek, dan mereka dapat menikmati hidup setelah pensiun dari menjadi atlet profesional. Ma Bo menatap Feng Yu dengan kaget. Ini tidak diumumkan kepada publik, dan bagaimana dia mengetahuinya. Tetapi ketika dia memikirkan status Feng Yu, seharusnya mudah baginya untuk mendapatkan informasi ini jika dia mau. Itu benar. Manajer Feng, kami akan mengikuti pengaturan Liga Eropa di mana klub dapat dipromosikan ke liga yang lebih tinggi. Ini akan meningkatkan standar keseluruhan pemain kami dan memotivasi mereka untuk bermain lebih baik. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Saya punya pertanyaan. Tim-tim yang memasuki Liga Super dari Liga JA hanya memilih yang terbaik dari sekumpulan tim yang buruk. Apakah menurut Anda mereka bisa bertahan lama di liga? Apa gunanya memasuki tahun ini dan keluar tahun depan? Bagi Feng Yu, struktur promosi ini adalah lelucon, kecuali tim akan mendapatkan hadiah tinggi dan merekrut pemain yang lebih baik setelah dipromosikan. Selalu ada beberapa tim yang sama di dasar klasemen. Apa gunanya itu? Tim lain tidak khawatir diatur dari liga dan memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Itu sebabnya ada pengaturan pertandingan. Saya akan memberi Anda poin untuk uang. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ma Bo kesal. Negara-negara Eropa menggunakan format ini. Jika mereka bisa membuatnya berhasil, mengapa kita tidak? Kita harus mengikuti format NBA. Tim yang dipromosikan tidak akan diatur, dan jumlah pertandingan akan bertambah. Juga, kita harus merekrut pemain asing dan membiarkan mereka bersaing dengan pemain kita. Tapi kita harus fokus untuk merawat pemain lokal kita karena bagaimanapun juga pemain luar negeri tetaplah pemain luar negeri. Liga JA akan menjadi batu loncatan bagi tim untuk memasuki Liga Super. Setiap tahun, hanya satu tim dari Liga JA yang akan dipromosikan, dan tim Liga Super manapun yang melakukan pelanggaran serius akan diatur ke Liga JA. Feng Yu banyak bicara. Ini dari proposal seorang profesional luar negeri yang dia pekerjakan. Banyak liga negara menggunakan format ini saat mereka mulai. Sepak bola di China akan menjadi seperti tenis meja, di mana jumlah pemainnya akan bertambah gila-gilaan. Tetapi pada akhirnya hanya akan ada sedikit lebih dari 20 klub dan bukan 30-40 klub karena tidak banyak pemain bagus. Setelah Feng Yu selesai, Ma Bo menatapnya dengan marah. Manajer Feng, kamu membuatnya terdengar mudah. Apakah Anda tahu berapa biayanya? Apakah Anda tahu berapa banyak yang kami terima dari pemerintah setiap tahun? Apakah Anda tahu berapa banyak klub yang kehilangan uang setiap tahun? Asosiasi kami tidak sekaya Anda. Itulah mengapa saya mengatakan kita harus mendirikan perusahaan manajemen. Saya dapat menyediakan sebagian besar dana, dan semua klub akan diberikan sebagian. Asosiasi sepak bola juga dapat membeli beberapa saham. Dengan cara ini, kita dapat mengkomersialkan sepak bola kita lebih cepat. Bagaimana menurutmu? Feng Yu tersenyum. Bab 1237 harus dimulai dari muda dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya. China telah mendirikan perusahaan Liga Super. Namun, klub tidak memiliki otoritas, dan asosiasi sepak bolalah yang memiliki keputusan akhir. Apa gunanya mendirikan perusahaan ini? Itu masih asosiasi yang membuat semua keputusan. Ini, aku perlu membicarakan ini dengan yang lain. Juga, jika perusahaan ini didirikan,
bagaimana pembagian sahamnya. Asosiasi tidak peduli dengan perusahaan. Yang paling penting adalah otoritas. Selama asosiasi memiliki keputusan akhir, yang lainnya tidak penting. Mereka masih bisa mengarahkan bagaimana klub membelanjakan uang mereka. Ini akan bermanfaat bagi keuntungan asosiasi. Tentu saja, itu tergantung pada siapa yang menghasilkan uang paling banyak. Misalnya, jika perusahaan ini membutuhkan 1 miliar, dan saya menginvestasikan 500 juta, saya akan mendapat 50% saham. Ini sederhana, kan? Mabo sangat marah. Apa maksudmu? Perusahaan ini akan didasarkan pada siapa yang memiliki saham terbanyak. Bagaimana dengan asosiasi? Asosiasi juga bisa memasukkan uang ke perusahaan. Jika Anda semua menginvestasikan uang paling banyak, Anda juga akan memiliki saham paling banyak. Bagaimana dengan klub promosi lainnya? Klub lainnya juga dapat berinvestasi, dan saham akan didasarkan pada jumlah yang diinvestasikan. Jangan bilang kamu tidak tahu cara kerja kepemilikan saham. Mabo terdiam. Dia merasa Feng Yu meremehkannya, tapi dia tidak berani melakukan apapun padanya. Jika Feng Yu hanya seorang taipan biasa, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama. Tapi Feng Yu bukanlah taipan biasa. Kekayaannya jauh lebih tinggi dari Superman Lee dan juga jauh lebih mudah. Tapi Feng Yu tidak hanya meremehkan Mabo. Dia meremehkan asosiasi. Jika perusahaan ini didirikan, apa yang akan terjadi pada para pemimpin di asosiasi? Dia akan mengambil otoritas asosiasi. Perusahaan hanya dapat didirikan jika asosiasi yang bertanggung jawab. Manajer Feng, saya pikir Anda mungkin tidak tahu cara kerja di sini. Kami berbeda dari AS dan negara-negara Eropa. Asosiasi kami lebih akrab dengan manajemen sepak bola, dan di bawah kepemimpinan kami, tim nasional kami telah meningkat pesat. Tim putra kami telah memasuki Piala Dunia, dan tim wanita kami telah memenangkan juara kedua dalam 2 kompetisi internasional. Ini semua adalah kredit kami. Mabo mundur sedikit. Saya bisa membiarkan asosiasi mendapatkan kredit, dan saya akan mendanai perusahaan. Jika gagal, saya akan disalahkan. Saya juga penggemar sepak bola, dan sebagai orang Tionghoa, saya berharap kami bisa bersaing di kompetisi internasional. Sekretaris Ma, saya pikir Anda mungkin tidak tahu bahwa tidak ada bisnis saya yang gagal sebelumnya. Feng Yu tidak memiliki solusi khusus untuk meningkatkan standar sepak bola China kecuali menggunakan uang. Dia dapat memberikan jadwal latihan yang lebih profesional, pelatih yang lebih baik, dan platform bagi para pemain untuk menunjukkan keahlian mereka. Tentunya jika pemasaran dilakukan dengan baik, maka kehadiran tiket akan meningkat. Mungkin tidak menguntungkan sekarang, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, beberapa klub China menguntungkan. Meski keuntungan mereka tidak banyak, mereka bisa menarik penggemar untuk menonton pertandingan mereka. Klub-klub China tidak melakukannya dengan baik sekarang, dan mereka akan menjadi lebih buruk di tahun-tahun mendatang. Banyak klub yang dibubarkan, digabung, bahkan rela diatur. Penggemar sepak bola Tiongkok lebih suka menonton pertandingan luar negeri di TV daripada menonton pertandingan domestik mereka di stadion, meski dijual dengan harga murah. Kondisi ini sangat menarik bagi Mabo. Feng Yu akan mendanai perusahaan, dan asosiasi akan mengambil kreditnya. Jika gagal, dia akan memikul tanggung jawab. Selain itu, Feng Yu mengatakan bisnisnya tidak pernah gagal. Apakah itu berarti dia percaya diri untuk meningkatkan kehadiran tiket dan membantu klub menghasilkan uang? Setelah kehadiran tiket meningkat, akan mudah menghasilkan uang. Penimbunan iklan sisi lapangan dan sponsor lainnya dapat mendatangkan banyak uang untuk klub. Feng Yu memiliki tim NBA dan mengetahui beberapa cara untuk menghasilkan uang. Selain itu, Feng Yu dapat mempekerjakan seorang profesional dari luar negeri dengan gaji tinggi untuk mengelola perusahaan ini.
Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, CBA dapat berubah dari entitas yang merugi menjadi entitas yang menghasilkan keuntungan. Mengapa Liga Super tidak bisa melakukan hal yang sama? Penggemar sepak bola tidak kalah dengan penggemar bola basket. Seseorang mengatakan bahwa penggemar sepak bola lebih rela mengeluarkan uang untuk mendukung klubnya. Kebanyakan dari mereka rela membeli merchandise klub di luar stadion, yang tidak akan dilakukan oleh para penggemar bola basket. Tentu saja ada yang menyebutkan bahwa ini karena pertandingan sepak bola lebih sedikit daripada pertandingan bola basket. Tapi siapa peduli? Perusahaan ini harus dibentuk terlebih dahulu untuk mencegah kegiatan perjudian dan kasus suap lainnya. Ini akan menghentikan Liga Sepak Bola Tiongkok dari jalur yang salah. Feng Yu tidak peduli jika perusahaan ini menderita kerugian karena tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaannya. Manajer Feng, saya masih perlu berdiskusi dengan yang lain terlebih dahulu sebelum kami dapat memberikan jawaban kami. Tidak hanya asosiasi kami yang perlu membahasnya, tetapi kami juga masih membutuhkan persetujuan dari pimpinan administrasi umum olahraga. Aku tahu. Oh, saya pikir kita harus mengembangkan tim sepak bola remaja kita. Saya ingat kami dulu memiliki sekolah berasrama, dan kami harus melanjutkannya. Semua atlet olahraga lainnya telah memulai pelatihan sejak muda dan sepak bola harus sama. Juga, sepak bola tidak dipelajari dari menonton video. Mereka masih harus pergi ke luar negeri untuk pelatihan. Aku juga bisa membuat pengaturan ini. Pemerintah pernah mengatakan bahwa pendidikan harus dimulai dari muda dan PC harus dimulai dari muda. Di bidang olahraga juga banyak membuat slogan seperti XXX olahraga harus dimulai dari muda. Tapi sepak bola dan bola basket belum berkembang dengan baik. Kebanyakan orang tua Tionghoa berpikir bahwa ini hanyalah permainan. Jika anak-anak mereka ingin menjadi atlet, mereka harus berlatih untuk olahraga yang membosankan seperti lari cepat, senam, del. Bagi mereka, ini adalah olahraga yang nyata dan dapat membanggakan negara. Alasan sebenarnya adalah sepak bola dan bola basket itu menyenangkan, dan siapapun dapat bergabung dengan tim dan bermain. Tetapi bermain berbeda dengan menjadi seorang profesional. Jika orang tua tidak mengubah cara berpikir ini, sepak bola Tiongkok akan tamat. Cara termudah adalah dengan memberikan beasiswa kepada pemain muda dan memberikan poin tambahan untuk studi lanjut mereka. Ini akan membuat orang tua melihat bahwa menjadi pandai sepak bola juga sangat berguna. Kami telah merawat para pemuda kami. Tentu saja, dana kami terbatas, dan itu tidak terlalu berhasil. Kami akan menyambut jika Anda bersedia membantu. Jawab Mabo dengan licik. Jika Feng Yu dapat mendanai para pemain muda, asosiasi dapat menyimpan sebagian dari dana mereka dan membelanjakannya di tempat lain. Mereka juga akan mendapatkan reputasi yang baik. Tidak masalah. Saya bisa mengurus para pemain muda. Sepak bola juga harus dimulai dari muda. Sekretaris Ma, saya akan menunggu kabar baik Anda. Bab 1238 Olimpiade Kekurangan Dana. Kepala Administrasi Umum Olahraga, Zhao Yan, mendengarkan laporan Mabo dan merasa sangat beruntung. Jika Mabo bukan mantan sekretarisnya, dia pasti mengira ini lelucon. Asosiasi sepak bola tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun dan bisa mendapatkan sebagian besar kredit. Meski mereka akan kehilangan sebagian kekuasaan, administrasi umum olahraga dapat menggunakan dananya di bidang lain. Jangan lupa bahwa China telah berhasil memenangkan tender untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Administrasi umum olahraga perlu mengeluarkan banyak uang di banyak bidang. Bagaimana Anda tahu manajer Feng? Zhao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia tidak tahu Mabo mengenal Feng Yu di masa lalu? Ketika Feng Yu membantu administrasi umum olahraga di masa lalu, Zhao Yan masih menjadi deputi dan tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Manajer Feng yang menghubungi saya. Saya terkejut pada awalnya,
Tapi saya pikir ini bagus untuk asosiasi setelah beberapa pemikiran. Lagi pula, dia memiliki timnya sendiri di luar negeri. Meskipun ini adalah tim bola basket, itu adalah liga bola basket tersukses di dunia. Saya pikir dia lebih berpengalaman dari kami. Lebih penting lagi, uang bukanlah masalah baginya. Kalimat terakhir adalah yang paling penting. Zhao Yan bersemangat. Menurut Anda, berapa banyak yang akan diinvestasikan oleh manajer Feng? Dari apa yang dia sebutkan, saya pikir sekitar 1 miliar. Berapa harganya? 1 miliar. Mabo, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Administrasi Umum Olahraga tidak perlu mengeluarkan dana ke asosiasi sepak bola untuk beberapa tahun ke depan. Kalaupun masih mengeluarkan dana, tidak akan sebanyak dulu. Jika Zhao Yan berbicara dengan Feng Yu, yang terakhir mungkin berinvestasi lebih banyak. Itu semua karena kepemimpinanmu yang luar biasa. Mabo mulai menyanjung Zhao Yan. Oke, bantu saya mengajak manajer Feng keluar. Saya ingin berbicara dengannya dan melihat apakah dia dapat mendukung olahraga negara kita yang lain. Feng Yu telah menyumbang banyak untuk 2 Olimpiade terakhir dan harus menyumbang lebih banyak lagi pada pertandingan 2008 karena akan diadakan di Beijing. Kenapa kamu di sini lagi? Feng Yu tiba di administrasi umum olahraga. Mereka melihat Wen Dongjun saat dia memasuki kantor Zhao Yan. Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan tidak senang dan menghidangkan teh untuknya sebelum meninggalkan kantor. Brengsek. Siapa yang mau promo ini? Saya menikmati waktu saya di asosiasi bola basket dan terpaksa dipindahkan kembali ke kantor. Mengapa saya ditunjuk sebagai sekretaris lagi? Saya masih perlu menyajikan teh kepada orang lain. Xiao Wen, duduk dan bergabunglah dengan kami, kata Zhao Yan. Manajer Feng, kudengar Xiao Wen adalah teman masa kecilmu. Saya telah memindahkannya untuk sementara menjadi sekretaris saya. Saya akan menunjuk dia sebagai salah satu anggota komite Olimpiade. Jika dia melakukan pekerjaan dengan baik, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Zhao Yan tertawa. Feng Yu tidak keberatan. Dalam kehidupan sebelumnya, Olimpiade 2008 adalah pertama kalinya China menduduki puncak perolehan medali. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi semua staf administrasi umum olahraga. Feng Yu melirik Wen Dongjun dan membalas Zhao Yan. Itu benar. Kami tumbuh bersama, dan dia masih menjadi juru kamera saya di pernikahan saya. Manajer Feng, saya tidak akan bertele-tele. Saya mendengar dari Mabo bahwa Anda memiliki niat untuk mendirikan perusahaan untuk mengelola liga sepak bola dan juga bersedia berinvestasi dalam jumlah besar untuk merawat para pemain sepak bola negara kita, termasuk para pemuda. Zhao Yan dengan sengaja menekankan kata-kata, sejumlah besar. Feng Yu mengangguk. Itu benar. Mabo, yang duduk di samping, mendesah lega. Dia takut Feng Yu tiba-tiba berubah pikiran. Aku dengar setidaknya 1 miliar. Zhao Yan terus bertanya. Ketika Mabo melapor ke Zhao Yan, dia mengatakan jumlahnya 1 miliar. Tapi sekarang, setidaknya sudah menjadi 1 miliar. Ini adalah petunjuk bagi Feng Yu untuk berinvestasi lebih banyak. Itu benar. Setidaknya akan menjadi 1 miliar. Saya pikir ini seharusnya cukup untuk stadion, pusat pelatihan, dan fasilitas lainnya. Feng Yu mengangguk. Manajer Feng, pemeliharaan rumput stadion saja tidak sedikit, dan Anda menyebutkan pusat pelatihan dan pemain muda, 1 miliar tidak cukup. Beberapa klub tidak dapat menginvestasikan banyak uang. Zhao Yan sedikit khawatir. Pemilik klub mungkin miliarder, tetapi mereka tidak mau menghabiskan bahkan 10 juta. 1 miliar cukup. Saya berbicara tentang USD. Feng Yu berkata dengan santai sambil menyilangkan kakinya. Mendesis. Zhao Yan dan Mabo saling memandang dengan kaget. 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukan jumlah yang kecil.
Hanya Wen Dongjun yang tetap tanpa ekspresi karena Feng Yu telah mendapatkan beberapa informasi darinya. Dia tahu berapa banyak uang yang akan diinvestasikan Feng Yu. Juga, dia mengenal Feng Yu dengan baik. Feng Yu dapat menghasilkan banyak uang, tetapi dia juga menghabiskan banyak uang. Manajer Feng, apakah saya salah dengar? Anda mengatakan itu 1 miliar dolar Amerika Serikat. Itu benar. Kami perlu mengubah dan membangun kembali banyak stadion dan menambah beberapa fasilitas, termasuk perlengkapan latihan. Liga juga membutuhkan hadiah uang, dan saya berpikir untuk menawarkan hadiah yang menggiurkan bagi pemenangnya. Feng Yu menjawab, Manajer Feng, persyaratan apa lagi yang kamu butuhkan? Katakan saja, dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Zhao Yan tiba-tiba menjadi penentu. Jika ada klub yang menolak, dia akan melarang mereka bertanding. Saya akan menjadikan perusahaan ini sebagai pemegang saham, dan semua klub harus berkontribusi sedikit dan memiliki sebagian saham. 50% dari penjualan tiket mereka harus diserahkan kepada perusahaan dan didistribusikan ke klub lainnya berdasarkan proporsi saham. Sebagian dari penjualan tiket akan disimpan sebagai hadiah pemenang. 50% lainnya akan pergi ke klub. Ini akan membantu klub-klub yang merugi. Adapun berapa banyak masing-masing klub harus berkontribusi, saya pikir 10 juta RMB sudah cukup. Mereka mungkin tidak membeli apapun lebih dari itu, dan apapun yang lebih rendah, mereka mungkin tidak mendapatkan bagian apapun. Baiklah, saya akan memberitahu mereka, dan mereka akan membayar 10 juta dengan patuh. Rencana awal kami adalah 12 tim di Liga Super. Apa menurutmu itu cukup? Ya. Juga, perusahaan akan memiliki keputusan akhir di tim mana yang akan dipromosikan. Saya harap asosiasi atau pemimpin lainnya tidak ikut campur. Saya tidak menginvestasikan begitu banyak uang untuk bersenang-senang. Tentu, selama itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan FIFA kami, tidak ada seorang pun di negara ini yang akan ikut campur. Anda dapat yakin, Zhao Yan tidak berani melakukan apapun yang akan membuat dewa keberuntungan ini kesal. Jika dia melakukan sesuatu yang mengusir Feng Yu, atasan tidak akan melepaskannya. Meskipun memiliki lebih banyak uang tidak berarti apa-apa, tetapi itu adalah penghargaan politik bagi administrasi olahraga. Seseorang akan berada di sini untuk berdiskusi dengan Anda semua tentang detailnya, dan saya tidak akan mengatakannya lagi. Baiklah, saya akan meminta Xiao Wen untuk menghubungi anak buah Anda. Semua dokumen dan prosedur akan disetujui, dan cari saja saya jika ada masalah. Oh, Olimpiade akan diadakan di sini pada tahun 2008. Kami juga kekurangan dana untuk Olimpiade. Zhao Yan menatap Feng Yu dengan antisipasi. Bab 1239 meningkatkan tolok ukur sponsorship pertandingan Olimpiade dan negara tuan rumah sudah mendapatkan sponsor dan pemasok, seperti Coca-Cola. Seringkali, pemasok resmi juga menjadi sponsor. Ada jenis lain yang disebut mitra, yang hampir sama dengan sponsor. China adalah negara dengan pendapatan rata-rata yang rendah dan dianggap terbelakang dibandingkan dengan negara tuan rumah sebelumnya. Sydney Games baru-baru ini telah menunjukkan kepada China bahwa tuan rumah Olimpiade akan mendapatkan reputasi yang baik dan menghasilkan uang. Panitia penyelenggara negara tuan rumah akan meminta pengusaha untuk berpartisipasi. Cina saat ini merencanakan anggarannya untuk Olimpiade 2008 karena semua negara tuan rumah memiliki anggaran yang tinggi untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. China juga mampu membelinya, karena ekonominya telah berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi provinsi lain tidak akan senang jika pemerintah pusat menaikkan anggaran Beijing untuk Olimpiade. Jadi, panitia memikirkan cara untuk memecahkan masalah anggarannya. Mendapatkan banyak sponsor. Pada dasarnya, semua BUMN besar, Taipan, Hong Kong dan Macau telah menyumbang ke komite. Tentu saja, China memberi mereka subsidi pajak sebagai imbalan atas sumbangan mereka.
Sebagai Taipan Super nomor 1 di China dan Asia, panitia sudah lama ingin agar Feng Yu menyumbang. Tapi karena Taihua Holdings telah menyumbang dalam jumlah besar, mereka malu untuk menghubunginya lagi. Zhao Yan akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu Feng Yu, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Sumbangan. Bukankah Taihua Holdings menyumbang? Feng Yu ingat Zhong Qingxian telah memberitahunya bahwa Taihua Holdings telah menyumbang ke komite jauh lebih awal. Hah, iya. Tapi kami masih kekurangan dana. Itu sebabnya saya berharap manajer Feng dapat menyumbang sedikit lebih banyak. Wajah Zhao Yan memerah karena malu karena memintanya untuk menyumbang lagi. Oh, bukankah kalian semua memiliki sponsor resmi? Kami dapat menyumbang sedikit lebih banyak jika Anda semua dapat menunjuk kami sebagai sponsor resmi. Berapa sedikit lebih banyak? Zhao Yan bertanya. Feng Yu tertawa. Kepala Zhao, saya akan berdiskusi dengan Zhong Qingxian terlebih dahulu dan memberi Anda jawaban. Tapi jangan khawatir. Saya akan berkontribusi pada olahraga negara kita. Zhao Yan sangat gembira. Saya akan mewakili panitia penyelenggara kami untuk berterima kasih. Old Zhong, berapa banyak yang disumbangkan Taihua Holdings kita untuk Olimpiade? Apakah kita donatur teratas? 1 miliar RMB. 1 miliar RMB harus menjadi donasi organisasi teratas untuk semua pertandingan sebelumnya. Tidak ada perusahaan yang pernah menyumbangkan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat di masa lalu. Feng Yu ingat bahwa donasi tertinggi Hong Kong dan Macau Taikons dan sponsornya hanya sekitar 80 juta dolar Amerika Serikat di kehidupan sebelumnya. Tapi total sumbangan para Taipan lebih dari beberapa miliar USD. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, China telah mengumpulkan hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk Olimpiade Beijing. Pemerintah menganggarkan 42 miliar dolar Amerika Serikat tetapi akhirnya melebihi 1 miliar. Setelah pertandingan berakhir, stadion dan arena olahraga baru bernilai lebih dari 45 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, negara tidak mengalami kerugian. Infrastruktur dasar yang dibangun untuk pertandingan Beijing meliputi bandara, jalan raya, kereta bawah tanah, dan menelan biaya sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah yang akan dibangun Beijing dan pemerintah pusat di masa depan. Jika mereka tidak menghosting game, itu juga akan dibuat di masa mendatang. Tapi itu tidak akan dibangun pada saat yang bersamaan. Investasi Jaswin and Rain Consulting di emas berjangka saja telah menghasilkan banyak uang untuk Feng Yu setiap minggu. Investasinya di perusahaan terkait TIAS juga berjalan dengan baik. Dia pada dasarnya tidak bisa melakukan apa-apa dan menghabiskan sisa hidupnya menghitung uang, dan tidak ada yang bisa melebihi kekayaannya. Jika China akan menjadi tuan rumah Olimpiade, itu harus spektakuler dan menunjukkan kekuatannya ke seluruh dunia. China telah bangkit dan memiliki pengaruh yang lebih besar secara internasional. Alasan lainnya adalah China selalu bangga menjadi negara yang kuat sejak zaman kuno. Pertandingan Olimpiade yang lalu selalu memiliki banyak masalah, dan tidak ada yang salah saat diadakan di China. Sekarang, China akan menjadi tuan rumah Olimpiade, dan panitia penyelenggara menyadari bahwa menyelenggarakan Olimpiade yang sempurna itu mahal. Tentu saja, China dapat memperoleh kembali investasinya di bidang lain. Itu bisa terus mendatangkan penghasilan tambahan di masa depan. Penerimaan pariwisata saja sudah banyak, apalagi sektor lain. Zhong Tua, tanyakan kepada semua anak perusahaan kami dan lihat berapa banyak lagi yang dapat mereka sumbangkan. Jika mereka tidak dapat menyumbang sekarang, mereka dapat melakukannya dengan cicilan tahunan. Kita harus menaikkan standar sponsor ke yang tertinggi di dunia. Sponsor top itu tidak mensponsori lebih banyak uang, tetapi mereka mendapatkan waktu tayang paling banyak. Ini karena mereka memiliki koneksi dengan Komite Olimpiade Internasional. Feng Yu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka telah menandatangani kontrak sebelum pertandingan dimulai.
Tapi dia bisa mempermalukan Komite Olimpiade Internasional dengan menunjukkan kepada mereka bahwa sponsor top mereka hanya menyumbang sejumlah kecil dan hanya uang kembalian dibandingkan dengan sumbangannya. Manajer Feng, berapa banyak yang akan kamu sumbangkan? Siapkan 100 juta dolar Amerika Serikat untuk setiap merek kami. Jika tidak cukup, kami akan meningkatkan lebih lanjut. Saya akan menyumbang lebih banyak atas nama saya dan memberitahu Komite Olimpiade Internasional bahwa sponsor mereka terlalu pelit. Zhong Qingxian terdiam. Feng Yu akan membuat marah Komite Olimpiade Internasional, tapi itu juga bagus. Anggota Komite Internasional itu tidak akan berani ikut campur dalam Olimpiade Beijing. Banyak orang tidak senang dengan Komite Olimpiade Internasional karena mereka membayar tinggi untuk diri mereka sendiri. Anggota mendapatkan rata-rata lebih dari 1 juta RMB, dan bahkan anggota biasa mendapatkan lebih dari 500.000 RMB setiap tahunnya. Pekerjaan mereka juga sangat sederhana. Sponsor top dan 90% dari biaya penyiaran akan diberikan kepada panitia penyelenggara negara tuan rumah. Itu sebabnya jika sponsor top mensponsori lebih banyak uang, China akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Misalkan sponsor top itu mensponsori lebih sedikit dari sponsor resmi China. Dalam hal ini, Komite Olimpiade Internasional akan dipermalukan, dan panitia penyelenggara China dapat mengajukan masalah tentang hal ini. Manajer Feng, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Apa yang salah dengan itu? Saya menyumbangkan uang. Apakah saya memerlukan izin mereka? Feng Yu membenci tradisi seperti itu di mana Anda tidak dapat menyumbang lebih dari para pemimpin. Selain itu, Komite Olimpiade Internasional tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Baiklah, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi saya perlu memeriksa dengan merek yang berbeda terlebih dahulu. Zhong Qingxian perlu mempertimbangkan keuntungan perusahaan terlebih dahulu, karena tidak semua orang sekaya Feng Yu. Tidak masalah. Semakin banyak kita berdonasi, semakin banyak kita bisa menabung untuk negara kita. Jika orang asing itu tidak mampu mensponsori begitu banyak, mereka bisa menyerah. Bab 1240 Coca-Cola yang terdiam. China akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Dan banyak perusahaan yang ingin memasuki pasar China merasa bahwa ini adalah peluang. Misalnya beberapa perusahaan elektronik Jepang, dua raksasa cola, dan beberapa perusahaan lainnya. Namun perusahaan elektronik Jepang dan dua raksasa cola tidak dekat dengan pemerintah China. Mereka merasa harus mencari Komite Olimpiade Internasional daripada pemerintah China. Lagi pula, Komite Olimpiade Internasional memutuskan sponsor top dan memasukkan iklan mereka ke dalam siaran. Perusahaan seperti Panasonic, Coca-Cola, dan Visa telah mensponsori banyak pertandingan Olimpiade di masa lalu dan merasa itu bermanfaat. Misalnya, Olimpiade Sydney 2000 telah meningkatkan penjualan produk mereka secara signifikan. Panasonic sempat bangkit dengan cepat di masa lalu karena berhasil masuk ke pasar China. Seiring berlalunya waktu, pangsa pasar mereka di China turun, dan mereka telah dikeluarkan dari pasar China. China adalah pasar yang luas, dan merupakan pasar berkembang terbesar di dunia. Jika Panasonic bisa menembus pasar China lagi, keuntungan mereka akan melonjak. Banyak orang di China belum pernah mendengar tentang Visa, dan mereka telah mengincar pasar China sejak lama. Visa adalah kartu kredit, dan akan lebih nyaman bagi pelanggannya jika lebih banyak negara mengadopsinya. Coca-Cola selalu ingin memasuki pasar Cina. Meski tidak dipaksa keluar dari China, penjualan mereka tidak membaik. Aliansi minuman Cina telah menargetkan mereka. Slot waktu iklan media terbaik telah diambil. Semua selebritas yang ingin mereka tanda tangani sebagai pendukung mereka telah direnggut. Bahkan pabrik pembotolan yang ingin mereka peroleh diakuisisi oleh pihak lain. Coca-Cola adalah pemimpin pasar minuman di banyak negara di dunia. Tapi mereka bahkan tidak bisa masuk 5 besar merek minuman di China.
Apa yang membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa adalah banyak orang Cina yang mengira refreshing cola LHH adalah cola asli, dan Coca-Cola menirunya. Coca-Cola adalah orang yang menemukan cola. Resep rahasia Coca-Cola tak ternilai harganya. Ini adalah kesempatan bagus bagi Coca-Cola untuk memberitahu orang China bahwa LHH adalah penipu itu. Merekalah yang otentik. Apa kamu yakin? Kenapa biaya sponsor top meningkat begitu banyak? Bukankah Anda mengatakan sponsor setidaknya 5 juta dolar Amerika Serikat? Wakil Presiden Pemasaran Coca-Cola berteriak. Apakah ini lelucon? Ini bukan pertama kalinya Coca-Cola mensponsori Olimpiade. Mereka selalu menjadi sponsor Olimpiade dan merupakan sponsor terpanjang dalam sejarah. Mereka ingin mempertahankan dan melanjutkan rekor ini. Tidak ada yang lebih jelas tentang sponsor Olimpiade daripada mereka. Bahkan sponsor Olimpiade AS tidak begitu mahal. Kenapa negara berkembang seperti China sponsornya begitu tinggi? Jim, jangan marah. Kami tidak menargetkan Coca-Cola. Biaya sponsor kami untuk pertandingan tahun 2004 dapat didasarkan pada apa yang telah didiskusikan. Tapi harga ini tidak cukup untuk game tahun 2008. Mengapa? Kami tahu biaya sponsor akan meningkat setiap tahun, dan kami telah memasukkannya ke dalam sponsor kami, yang masuk akal. Tapi kalian semua adalah orang yang meningkatkan banyak sponsor. Bagaimana Anda semua bisa melakukan itu? Apakah Anda mengatakan bahwa China akan menjadi negara maju pada tahun 2008? Bahkan jika itu adalah negara maju, sponsor seharusnya tidak terlalu konyol. Jim berteriak dengan marah. Jim ingin berdiskusi dengan Komite Olimpiade Internasional untuk masuk sponsor top pertandingan tahun 2008. Ini dianggap sebagai uang muka, tetapi Coca-Cola tidak akan mengalami kerugian, dan harganya akan naik mendekati tahun 2008. Tentu saja, China akan mendapatkan uang sebanyak ini lebih awal dan dapat menggunakannya untuk infrastruktur. Coca-Cola akrab dengan prosedur ini. Mensponsori lebih awal dapat menghemat banyak uang untuk mereka, dan mereka dapat mengiklankan logo Olimpiade lebih awal. Ini akan membantu dalam meningkatkan penjualan mereka di negara tuan rumah. Coca-Cola dapat memperkenalkan botol memorabilia untuk meningkatkan keuntungan mereka, yang akan bertahan bahkan setelah permainan berakhir. Tapi kali ini, Komite Olimpiade Internasional meminta banyak hal. Apakah ini yang diinginkan oleh panitia penyelenggara Tiongkok? Jim, saya akan menunjukkan daftarnya, dan Anda akan mengerti. Ini adalah sponsor resmi untuk pertandingan tahun 2008. Lihatlah berapa banyak yang mereka sponsori. Mata Jim hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? 10 sponsor teratas masing-masing telah mensponsori lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat, dan sponsor teratas telah mensponsori 500 juta dolar Amerika Serikat. Mengapa sponsor begitu tinggi? Coca-Cola telah mensponsori kurang dari 50 juta dolar Amerika Serikat untuk Olimpiade 2004 dan menganggap 60 juta dolar Amerika Serikat cukup untuk menjadi salah satu sponsor top di pertandingan 2008. Tetapi Komite Olimpiade Internasional memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan setidaknya 200 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana sponsor-sponsor top bisa lebih rendah dari sponsor panitia penyelenggara? Tapi 200 juta dolar Amerika Serikat terlalu banyak. Jumlah tertinggi yang bersedia dibelanjakan Coca-Cola adalah 80 juta dolar Amerika Serikat. Ini hanya untuk memenuhi syarat sebagai sponsor top dan tidak termasuk biaya iklan. Jika Coca-Cola perlu mensponsori 200 juta dolar Amerika Serikat, total pengeluaran mereka untuk Olimpiade 2008 akan lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Mereka mungkin tidak dapat memulihkan biaya ini. Apakah ada yang menandatangani kontrak? Tanya Jim. Belum. Tetapi lebih dari selusin orang datang untuk menanyakan hal ini, dan semuanya perlu dipertimbangkan. Saran saya untuk Anda adalah mempertimbangkan ini juga. Lagi pula, Anda semua telah mensponsori begitu banyak pertandingan,
dan sayang sekali jika Anda melewatkan pertandingan 2008. Jim mengutuk dalam hatinya. Tentunya Anda ingin kami setuju, karena penghasilan Anda akan meningkat pesat. Tapi ini jumlah yang sangat besar, dan dia tidak berani mengambil keputusan. Brengsek. Dari mana datangnya sponsor China itu? Elektronik angin dan hujan, peralatan rumah tangga angin dan hujan, elektronik Aiwa, peralatan rumah tangga Aiwa, grup supermarket Tai Hui, tiran kecil Aiwa, konsultasi Tai Hua, grup Lehaha, konsultasi angin dan hujan, dan holdings angin dan hujan. Ketika Jim melihat Wind and Rain Holdings dan Tai Hua Holdings dalam daftar, dia tahu apa yang terjadi. Ini semua adalah perusahaan Feng Yu. Feng Yu ini membuat masalah bagi semua orang. Anda mensponsori begitu banyak uang untuk game ini. Bagaimana Anda akan mendapatkannya kembali? Juga, mengapa pemegang saham Anda yang lain menyetujui sponsorship ini? Feng Yu telah menyuntikkan dolar demi dolar ke perusahaan untuk sponsor mereka. Ini akan mempromosikan perusahaan, dan pemegang saham lainnya dapat memperoleh manfaat darinya. Tentu saja, mereka tidak akan menolak. Bagaimanapun, ini akan tertulis dalam sejarah sponsor Olimpiade, dan akan dikenang selamanya. Juga, semuanya adalah orang Tionghoa dan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk berkontribusi ke Tiongkok. Pemegang saham ini semuanya kaya dan tidak keberatan menderita kerugian. Jim meninggalkan kantor Komite Olimpiade Internasional. Bagaimana dia akan menjawab perusahaan? Dia telah menjamin bahwa Coca-Cola akan masuk sponsor top sebelum dia datang, tetapi semuanya berubah karena Feng Yu. Apa yang dia rencanakan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.